Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dimohon menuju meja penandatanganan. Menandai pemindahan ibu kota tahun ini. Oke. Siapa gantinya? Gantinya Supratman Andi Aktas. Supratman Andi Aktas ini mengganti Yasona Lauli Menkumham. Siapa sih Bang, kok nggak kedengaran ya Supratmannya? Supratmannya udah pasti tentu dari Partai Gerindra lah. Yang menang Partai Gerindra, yang jadi presiden Partai Gerindra. Masa PDIP yang berkuasa? Ya enggak lah. Udah ganti semuanya aja dari Partai Gerindra. Udah Bang, udah. Bagus. Karena Menkumham ini strategis juga. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya ini penggantiannya di era Jokowi dipakai dan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Ya, supaya penegakan hukum tas gitu loh. Nggak dipengaruhi oleh ketum partai. Ketum partainya presidennya sendiri kan. Harapan kita kan bisa langsung gorok aja udah orang-orang yang nggak bener itu. Nah, mantap kan? Oke. Terus siapa Bang gantinya ESDM? Yang Menteri PDIP dicopot juga. Pak Bahlil, yang tadi Pak Bahlil Menteri Investasi dan Penanaman Modal. Sekarang beliau menjabat sebagai ESDM. Nah, Pak Bahlil ini dari Golkar. Oh, udahlah PDIP buangin satu-satu, dikit-dikit pelan-pelan, nggak apa-apa. Sakit Pak sopir. Mantap kan? Mantap. Kurang 2 bulan lagi udah pecatin aja semua yang dari PDIP. Ngapain? Pramono Anung biarin dulu, nggak apa-apa sampai akhir masa jabatan lah. Buat ya supaya kelihatan damai-damai dulu. Jadi 3 menteri itu adalah Bahlil, Supratman, dan Roslani yang menggantikan Bahlil sebagai Menteri Investasi. Iya, mantap. Rosan sama dari Gerindra. Udah PDIP buang-buangin semua. Ganti yang dari Gerindra, dari Golkar, dan yang partai pendukung lainnya. Oke. Terus kemudian yang tadinya belum ada menjadi ada adalah Wamen Menteri Telekomunikasi Informatika, yaitu Angga Raka Prabowo. Kemudian Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi, ini yang tadinya nggak ada, ini menjadi ada. Ya, ini lembaga baru, ini kantor baru. Ini seperti dulu kayak Menteri Penerangannya lah, kira-kira ke sana, diharapkan ke sana. Ya, kan Hasan Hasbi kan ya pinter lah ya gaya komunikasinya. Tas gitu dah kira-kira lah ya. Oke. Kemudian ada badan baru lagi adalah Badan Gizi Nasional. Ini baru juga, baru dibentuk. Yes. Gila, presiden mau berakhir membentuk badan baru. Nanti ini kita lihat komentarnya para penyinyir ya, pasti miring semuanya. Padahal kan untuk kebaikan gitu ya. Nanti Presiden Prabowo tinggal melanjutkan, atau kalau mau mengganti orangnya ya tinggal ganti gitu ya. Kalau nggak ganti tinggal melanjutkan, lantik ulang, lanjutkan. Itu kan. Ini bagi para penyinyir ya, namanya juga nyinyir. Biarin aja nyinyir terus. Kemudian Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional. Beliau adalah guru besar IPB. IPB kan selama ini nggak miring-miring kayak UGM kan. Ya udah jadiin kepala badan. Kepala badan ini setingkat dengan menteri ya. Mungkin gaji, tunjangan, dan lain-lain sama dengan menteri. Nah, UGM Bang kok enggak? UGM nggak, sementara nggak dulu. Orangnya miring-miring semua begitu. Guru besar profesornya miring-miring begitu gimana? Alamak, menghargai
alumninya sendiri juga enggak, gila aja. BEM UGM-nya juga apalagi tengil begitu. Buat apa untuk negeri ini? Buat apa untuk Indonesia ini? Nggak ada guna. Ya, Kepala Badan Gizi Nasional ini adalah Pak Dadan. Beliau adalah guru besar IPB, ahli gizi. Badan ini disiapkan untuk mendukung program Prabowo Gibran ke depan makan gratis. Ya, supaya nggak ada yang keracunan. Enggak. Ya, setidaknya memenuhi gizi sehat, 4 sehat 5 sempurna. Dan itu akan dikontrol terus menunya. Ya, makanya dibentuk badan. Kayaknya ini nanti yang khusus ngurusin makan siang gratis ini nanti. Oke, ini badan yang lama, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Taruna Ikrar. Oke ya, ini video buru-buru saya buat karena pelantikannya barusan pagi tadi selesai. Dan sepertinya nanti bakal rame dikomentari oleh para penyinyir. Nggak terkecuali Amin Rais, kayaknya nanti juga ikutan komentar kayaknya. Tapi yang paling pasti elit PDIP nanti kita tunggu apa begininya nih. Wah. Ngomongnya apa nanti? Karena kan 2 menteri dia ya. Jadi teman-teman sudah tahu lebih duluan informasinya. Kemudian nanti kita tinggal melanjutkan video berikutnya adalah apa reaksi dari PDIP ya. Oke, kita coba lihat pelantikan menteri dan kepala badan hasil reshuffle hari ini. Cekidot. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dimohon menuju meja penandatanganan. Selanjutnya, Saudara Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya, Saudara Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Selanjutnya, Saudara Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri PDIP dicopot 2 orang. Biar nggak teriak-teriak terus, Megawati. Ya Sonalole, apa kerja kamu selama ini? Anak buah ditarget-target, kamu diem saja. Apa kerja kamu hari ini? Mudah-mudahan setelah penggantian ini penegakan hukumnya langsung gorokin semua yang bersalah ya. Terbukti bersalah, penegakan hukumnya harus lurus lempeng kayak garis. Sep. Itu nggak tebang pilih. Ya Sonalole, apa kerjamu selama ini? Anak buah ditarget-target, kamu diem saja. Oke, itu satu harapannya. Harapan yang kedua adalah dengan digantinya Menkumham. Wah, ayo, siapa? Tebak. Siapa? Ayo, tebak. Ayo, siapa? Ya, betul. Harun Masiku. Gampang nanti
buka data imigrasi, kena itu barang. Selama ini kan di bawah dia imigrasinya. Buka data imigrasi, kelar itu barang. Nah, harapannya nanti itu dapat, harapannya itu nanti kena, dan setelah itu pulang. Iya, Harun Masiku pulang, kuceluk. Mulailah nyanyi, ya. Selama ini siapa yang lariin? Itu aku dibantu Siha. Iya. Terus selama di pelarian siapa yang membiayai hidupnya? Iya juga. Terus gimana caranya kamu bisa lolos imigrasi? Ya dibantu juga sih. Harapannya ke sana, itu harapan saya. Ya tapi ya cukup relevan juga sih. Ya, selama ini kan Yasona Laole jadi Menhumkamnya, imigrasi di bawah dia, Dijen imigrasi di bawah dia. Gimana? Sekarang buka semua udah. Semasa jabatan beliau juga, aduh, penegakan hukum imigrasi gitu, sipir penjara ya begitu, penegakan hukumnya kayak begitu. Nyalahinnya siapa? Jokowi semua. Ya kalau nyalahinnya Jokowi dari luar PDIP, oke lah gitu ya. Tapi kalau nyalahinnya Jokowi orang-orang PDIP, ya menjadi aneh. Menterinya dari dia. Gimana bos? Gimana bos? Gimana bosku? Udah, aku nggak bisa lama-lama. Ini aku sakit. Mohon maaf ya kalau nggak sempurna. Mudah-mudahan 1-2 hari ini nanti bisa teriak-teriak lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya